Di awal film terlihat sepasang muda-mudi yang sedang melakukan anget-anget di sebuah kamar. Selesai melakukan itu, si cewek yang bernama Meli mengatakan jika ia tak ingin hubungannya terus mengambang tanpa ada tujuan. Meli ingin hubungan mereka berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun si cowok yang bernama Jack merasa belum siap untuk membangun rumah tangga. Saat ini ia masih ingin bersenang-senang dengan kehidupannya. Mendengar jawaban Jack, Meli pun merasa kesal dan berpikir jika Jack hanya ingin menikmatinya saja tanpa ada keseriusan. Tak ingin berdebat lebih jauh, Meli pun segera pergi meninggalkan Jack. Ih kamu, eh Jadi kamu maunya apa? Udah. Di hari berikutnya terlihat Meli yang sudah kembali ke tempat kerjanya. Di sana Meli terlihat serius mengerjakan pekerjaannya. Tapi di saat yang sama tiba-tiba handphonenya berdering. Ternyata Jack menghubunginya. Di sana Jack meminta Meli untuk menemuinya. Namun di sini Meli menolak permintaan Jack. Ia pun mengatakan jika dirinya ingin sendiri dulu dan serius menekuni pekerjaannya. Jack pun terlihat kecewa dengan keputusan Meli. Sementara Meli yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya tiba-tiba diminta untuk menemui atasannya. Ternyata atasannya yang bernama Pak Edi mengatakan jika salah satu rumahnya kosong. Jika Meli mau, ia bisa menempatinya selama ia bekerja di sana. Bagi mendapat durian runtuh, Meli pun menerima tawaran Pak Edi untuk menempati rumah itu. Karena saat ini Meli ingin menjauhi Jack. enggak sih nggak apa-apa. Oh, Oke. oh Ya. makasih banyak Yuk ya Pak. sama-sama. Ya. Di sore harinya, terlihat Meli yang hendak kembali ke kosannya. Di tengah perjalanan, ia melihat Jack yang sedang duduk menunggunya. Di sana, Jack menanyakan mengapa Meli selalu menghindarinya. Lantas, Meli mengatakan jika dirinya ingin menyudahi hubungannya dengan Jack. Karena ia ingin hubungan yang serius, sedangkan Jack hanya ingin menikmatinya saja. Meli tak ingin jika suatu saat ia hamil di luar nikah. Mendengar itu, Jack pun berusaha memberi pengertian kepada Meli. Namun di sini Meli tak menghiraukan kata-kata Jack dan segera pergi Aku tuh gak meninggalkannya. hamil loh. Kalau seandainya aku hamil gimana? Mau balik? Di malam harinya terlihat Meli yang sudah berada di tempat tinggal barunya. Di sana Meli terlihat menikmati tempat tinggal barunya itu. Tapi ketika ia ketiduran di sofa, tiba-tiba ia merasa ada yang sedang mengobok-obok apem tembemnya. Ia pun terlihat begitu menikmatinya. Namun seketika ia pun terbangun dari tidurnya. Di sana Meli merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Tak mau ambil pusing, Meli pun segera beranjak ke kamar mandi. Esok paginya terlihat Meli yang hendak berangkat ke tempat kerja. Di sana ia kembali merasa ada yang membelainya, namun ia tak menghiraukannya dan segera berangkat ke tempat kerjanya. Sesampai di sana ketika ia tengah sibuk dengan pekerjaannya, kejadian itu terulang kembali. Di sini Meli kembali merasakan ada sesuatu yang mengobok-obok apem tembemnya. Kemudian ia terlempar ke dinding dan merasa ada yang mengeksekusinya dari belakang. Sampai Meli mengerang kesakitan. Sementara Pak Edi yang mendengar dari ruangan sebelah pun berlari menghampiri Meli dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sana, Meli mengatakan jika sejak tinggal di rumah Pak Edi sudah berkali-kali ia merasa ada yang memperkaosnya. Lantas, Meli mengatakan jika ia ingin kembali ke tempat kosnya dulu. Namun, Pak Edi menyarankan Meli untuk pulang dan beristirahat. Mungkin semua itu hanya halusinasi saja, karena Meli kecapean bekerja seharian. Meli pun menuruti saran Pak Edi dan segera pulang untuk beristirahat. Tapi di sini raut wajah Pak Edi sepertinya mengetahui tentang apa yang terjadi pada Meli. Tak berapa lama terlihat Jack yang sudah berada di ruangan Pak Edi. Ternyata Jack adalah rekan bisnis Pak Edi. Namun di sana Jack belum mengetahui jika Meli bekerja di sana. Setelah beberapa saat mengobrol, Pak Edi mengatakan pada Jack jika ia harus menemui klien dan ia pun segera keluar dari ruangannya meninggalkan Jack sendirian di sana. Di hari berikutnya terlihat Pak Edi yang mendatangi Meli di ruangannya. Di sana Pak Edi menanyakan mengapa Meli masih berada di sana, padahal jam kerja sudah habis. Lalu Meli mengatakan jika ia takut harus pulang sendirian. Mendengar itu Pak Edi pun menawarkan diri untuk mengantarkan Meli pulang.
Meli yang merasa ketakutan pun menerima tawaran Pak Edi dan mereka pun segera keluar dari sana. Sesampai di rumah, Pak Edi berniat ingin langsung pulang. Namun Meli mengatakan jika ia masih merasa ketakutan jika harus berada di rumah sendirian. Merasa tak tega, akhirnya Pak Edi pun bersedia menemani Meli malam ini. Sampai di dalam, Pak Edi kembali menenangkan Meli jika semua yang terjadi mungkin hanya halusinasi saja dan efek kelelahan setelah bekerja seharian. Melihat kebaikan Pak Edi, Meli pun menawarkan apem tembemnya kepada Pak Edi. Namun reaksi Pak Edi tak seperti yang diharapkan. Di sana dengan sopan Pak Edi menolak hidangan lezat di depan matanya dan mengatakan jika ia masih menghormati Meli dan tak ingin melakukan itu. Lalu Pak Edi menyuruh Meli untuk segera beristirahat dan ia pun berjanji tidak akan terjadi apa-apa dengannya. Kemudian Pak Edi pergi dari sana. Tak berapa lama terlihat Meli yang hendak keluar dari kamarnya. Tiba-tiba kejadian itu terulang kembali. Di sana Meli kembali merasakan ada sesuatu yang menggerayangi tubuhnya. Dan seketika tubuh Meli pun terlempar ke dinding. Kemudian ia kembali merasakan ada sesuatu yang memasukinya dari belakang. Meli pun hanya bisa pasrah akan apa yang terjadi. Meli pun terlihat begitu ketakutan. Kali ini Meli bertekad harus pindah dari rumah itu. Esok paginya terlihat Meli yang kembali menemui Pak Edi di ruangannya. Di sana Meli mengutarakan niatnya untuk berhenti bekerja dan pindah dari rumah itu. Namun di sini Pak Edi kembali memaksa Meli untuk tetap tinggal di sana. Melihat sikap Pak Edi, Meli pun merasa curiga jika Pak Edi mempunyai suatu tujuan dengan dia. Merasa Meli sudah mencium rencana busuknya, Pak Edi pun akhirnya berkata jujur jika Meli akan menjadi tumbalnya demi kesuksesan bisnisnya. Mendengar itu, Meli pun merasa kaget dan semakin bertekad untuk berhenti kerja di sana. Tapi di tengah perdebatan, Meli kembali merasakan ada sesuatu yang membelainya. Dan seketika itu juga Meli terlihat berteriak kesakitan. Ternyata kejadian selama ini adalah ulah Pak Edi. Di sini Meli telah dijadikan pemuas setan pesugihannya. Sementara di tempat lain terlihat Jack yang sedang duduk sendirian. Di sini Jack merasa curiga mengapa sikap Meli berubah 90 derajat. Ditambah lagi ia sering melihat Meli berjalan menuju kantor Pak Edi. Lantas Jack berpikir apa mungkin Meli yang akan dijadikan tumbal oleh Pak Edi demi kelancaran bisnisnya. Karena Jack mengetahui semua rencana Pak Edi yang jadi rekan bisnisnya. Khawatir nyawa Meli terancam, Jack pun segera pergi ke tempat itu. Dan ternyata dugaan Jack benar. Di sana Jack melihat Meli sedang merintih kesakitan di atas meja. Tanpa menunggu lama, Jack langsung meminta Pak Edi untuk menghentikannya. Namun Pak Edi tetap bersikeras pada pendiriannya dan ingin menjadikan Meli sebagai tumbalnya. Melihat Meli yang semakin kesakitan, Jack pun terus menekan Pak Edi untuk menghentikannya. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya Jack berhasil menghentikan aksi Pak Edi dan mengusirnya. Akhirnya penderitaan Meli pun kini mereda. Lalu Jack mencoba menenangkan Meli dan meminta maaf atas apa yang terjadi padanya. Di sini Jack juga berjanji akan selalu menjaganya. Di akhir film terlihat Jack yang kembali meminta maaf atas semua yang terjadi dengan Meli. Di sini Jack menjelaskan jika dahulu ia dan Eddie adalah pasangan LGTV. Namun setelah Jack bertemu dengan Meli, ia mulai merasakan jatuh cinta kepada seorang wanita. Lantas ia mengakhiri hubungannya dengan Eddie. Tapi tanpa Jack sadari ternyata Eddie menyimpan dendam kepadanya dan berniat menghabisi Meli. Karena Eddie berpikir jika Meli telah merebut Jack darinya. Di sana Jack juga berjanji mulai saat ini ia akan meninggalkan bisnisnya bersama Eddie dan ingin memulai hidup baru. Mendengar itu Meli pun berjanji akan menuntun dan mendukungnya. Melihat perhatian Meli, Jack pun berjanji akan segera menemui orang tua Meli untuk melamar Meli dan segera menikahinya. Dan film pun tamat, ending yang sangat mengharukan.